Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Bapak dan Ibu, nama saya Hidayat Barokah. Saya berasal dari PTP 4 Regional 3, tepatnya di unit Kebun Tanjung Medan. Saya di unit Tanjung Medan berposisi sebagai asisten tata usaha, baik untuk kebun maupun di PKS. Baik Bapak dan Ibu, izinkan pada hari ini saya coba membawakan materi terkait dengan manajemen bisnis. Seperti yang kita ketahui bahwasannya PTPN bergerak di bidang perkebunan, salah satu perkebunan terbesar di Indonesia. Jadi intinya di perkebunan itu dia yang pasti yang pertama menghasilkan produk, komoditasnya ada, kemudian menyediakan bahan baku, pengelolaan bahan baku terutama di pabrik menjadi hasilnya apa, hasil CPO sama inti, kemudian dan juga melakukan pemasaran. Apa sih fungsi dari perkebunan itu sendiri secara ekonomi, yaitu untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan rakyat, serta penguatan ekonomi. Kemudian untuk ekologi sendiri, peningkatan konservasi tanah dan air. Kemudian untuk sosial budaya, perkebunan atau manajemen perkebunan ini sebagai pemersatu bangsa atau sebagai berkat. Sebagai informasi bahwasanya pelaku usaha perkebunan untuk di Indonesia, perkebunan rakyat sendiri 72%, kemudian untuk yang 22% ini dipegang oleh swasta, dan untuk negaranya perkebunan besar negara itu sekitar 6%. Kemudian beberapa komoditi yang ada di Indonesia, kelapa sawit atau perkebunan secara keseluruhan di Indonesia di semua lokasi itu totalnya kurang lebih sekitar 42%. Kemudian untuk industri lain atau perkebunan lain seperti karet 16%, kemudian tebu dan gula sekitar 3%, kopi 6%, kakao 8%, tembakau 1%, teh 1%, dan yang lain-lain ada 23%. Jadi posisi kita di PTPN itu sangat tinggi ya kalau untuk perkebunan, karena kita mengelola kelapa sawit itu sekitar 42%. Baik, kita berlanjut ke sistem perencanaan dan pengendalian manajemen atau yang disingkat SPPM, sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Sistem perencanaan dan manajemen ini adalah suatu sistem yang terintegrasi antara perencanaan, proses, strategi, penganggaran, kemudian pencatatan, pertanggungjawaban dalam menjalankan organisasi agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Fungsinya apa? Fungsi SPPM ini adalah sebagai tools atau sebagai alat yang membantu manajemen untuk mengarahkan organisasi mencapai tujuannya. Ada beberapa aspek yang penting, salah satunya aspek perencanaan perusahaan. Aspek perencanaan perusahaan yaitu tujuannya adalah menentukan atau menetapkan arah, mengurangi ketidakpastian, meminimalisasi kemungkinan tindakan yang sia-sia atau pemborosan, menetapkan standar yang digunakan untuk pengendalian. Manfaatnya apa? Membantu para manajer berorientasi ke masa depan, mampu melihat masalah-masalah, peluang-peluang yang timbul yang akan dihadapi di masa mendatang. Yang kedua apa? Akan meningkatkan koordinasi dalam pengambilan keputusan, sehingga mendukung manajer untuk selalu konsisten dengan keputusan yang diambil oleh sebelumnya. Yang ketiga, sebagai perencanaan akan menekan kepada tujuan organisasi, mengingatkan tujuan organisasi yang harus kita capai. Sumber perencanaan apa? Sumber perencanaan adalah kebijaksanaan dari pucuk pimpinan, kemudian hasil-hasil pengawasan, kebutuhan di masa depan, penemuan-penemuan baru, dan inisiatif dari dalam ataupun luar organisasi. Baik Bapak dan Ibu, terkait dengan fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu sendiri ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pengendalian, kemudian ada pelaksanaan.
Kemudian di setiap organisasi pasti kita ada permasalahan atau ada basic problem, dan kita harus melaksanakan decision making atau sebagai pengambil keputusan. Decision making itu sendiri adalah suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari serangkaian alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Serangkaian tahapan yang dilakukan dalam mengidentifikasi masalah, memilih suatu alternatif, dan mengevaluasi keputusan dari informasi atau data yang diperoleh sebagai sumber. Decision making itu ada 3, ada rational decision making, ada bounded rationality, sama intuitive decision making. Baik, kita coba akan memberikan gambaran masing-masing. Rational decision making adalah jenis keputusan di mana pemilihan bersifat logis dan konsisten serta memaksimalkan nilai dalam batasan-batasan. Asumsi rasionalitas. Yang pertama, pengambil keputusan sepenuhnya objek dan logis. Kemudian pengambil keputusan memiliki tujuan yang jelas dan spesifik, dan pengambilan keputusan yang tepat akan mengantarkan ke pemilihan alternatif yang maksimal demi mencapai tujuan. Yang kedua terkait dengan bounded rationality, yaitu adalah pengambilan keputusan yang rasional dengan model yang disederhanakan dengan mengeluarkan hal-hal yang esensi dari masalah tanpa merangkap